Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhathu utawi pembahasan al-khamisu kang nomor 5 iku fil mujmal dalam nerangake kalimat kang umum odo jadi wal mubayyani lan mubayyan fihi iku ing dalam mabhatul khamis al-masailu utawi pira-pira masalah al-masalah utawi masalah al-ula kang kawitan iku fi haddihima dalam pelanggarane mujmal mubayyan. Al-mujmal utawi mujmal luwatan dalam sora bahasa iku min ajmala al-amru saking kalimat ajmala al-amru. Ajmala maknane samar apa al-amru suwiji perkara ida abahama dalam nalikane samar apa al-amru. Istilahan dalam sura istilah utawi mujmal iku ma kalimat yaftakiru kang butuh apa ma ilal bayani maring kajelasan. Wal mubayyan utawi kalimat mubayyan tadil mubayyan iku ma barang kalimat lahu kang iku maring ma dilalatun utawi petunjuk wadihatun kang jelas wadihatun kang jelas. Wal bayan utawi bayan maknane bayan iku napa bayan tabayyin iku ikhraju syai' netokake suwiji barang ikhraju syai' netokake suwiji barang min haizil iskali saking pawengkon ini napa pawengkon batasan sekeliling pawengkone kejanggalan iku ragu masih mama-mama ila aizin tajalli maring pawengkone kajelasan. Wal bayan utawi bayan makna kajelasan iku ikhraju syai' netokake suwiji barang min haizil iskali saking pawengkone kejanggalan iskal keraguan meragukan ila haizin tajalli maring pawengkone kapertelan. Napa bil terjemah bahasane hukmul mujmali utawi hukume kalimat sing mujmal sing cik samar wa hukmul mujmal utawi hukume kalimat sing cik samar iku tawaqqufu kandeg fihi ing dalem mujmal ila ayyubayyana temeka maring den jelasake apa mujmal. Coba dibanding nih ya, coba benane nek apa iku tentang apa jenenge am saman banding ini am karo khusus. Bagi halaman 17 ya. Oke.
Nah, sampai baca ini kalau saya halaman 27 berarti. Pembahasan yang pertama mujmal. Oke. Dan yang halaman 27 al-mujmal. Maknanya al-mubham. Min ajmalal amru idza bahamah. Kali sesuatu yang masih samar, sesuatu yang masih perlu penjelasan. Kalau kalimat umum, kalimat al-am itu secara bahasa syumulu amrin limuta'addidin. Sesuatu yang bisa memuat sesuatu yang lain yang banyak. Podo betul. Jangan nanti secara pemahaman dulu, untuk bahasa dulu. Dalam satu sisi ketoknya gak podo, dalam satu sisi yang lain podo. Ya, paham kalau bu? Kalimat am, kalimat am, itu samar jelas. Samar atau samar ya masih banyak kemungkinan. Nah kalimat saya itu samar, itu kemungkinan karena dia masih umum. Jadi kalau paham itu lebih jangkauannya itu lebih apa jenenge? Yo satu sisi podo satu sisi gak. Itu masalahnya contohnya podo-podo contohnya berikut itu. Oke. Jadi kalau A lawannya itu khusus lebih ditaksis lebih. Jadi mau contohnya kayak mau hukum di sini mau tak jadi di sini arek sing ngaji 10 pinter kabeh. Nah, ngono kan? Itu berarti namanya A. Ngono paham ta nggih? 10 pinter-pinter. Jadi kata pinter diparingi ngene sesuatu seorang yang jumlahnya 10. Ya, itu jadi namanya kalimat A. Terus enek kata-kata benane ada cara untuk mentaksis, mengkhususkan kalimat yang am dengan cara menambahkan huruf istisna. Kecuali sih gak pinter. Nah, 10 pinter kayak sudah gak pinter somo. Nanti terus siji. Ya. Paham? Betul kan? Jadi kalau am itu yo samar masih belum jelas. Tapi kalau napa jenenge mujmal itu ya padha am padha napa jenenge padha kurang jelas ya dalam satu sisi. Iki lek pemahaman dulu ki. Kita udah perlu ketemu ya. Paham nggih? Yang am itu masih khusus atau nggih? Yang am itu juga butuh khusus. Yang mujmal itu juga masih butuh mubayyan. Difaham toh? Kemarin contohnya dalam satu sisi umpama nanti yang dalam satu sisi podo dalam satu sisi gak. Dalam satu sisi ini mau ketika nanti. Ini yang terakhir pada ini kemarin al-am yubna al-khos, kalimat yang khos itu betul nggih yang diamalkan. Nggih bukan yang am. Karena kenapa? Kalau mengamalkan kalimat yang am, maka nanti yang khos belum dipakai. Sedangkan kalau mengamalkan yang khos, maka nanti yang am juga pasti kepakai walaupun tidak semuanya. Paham enggak? Jadi contohnya sing dijelaskan iki lho, contohnya sing la yaridul muslimu al-kafira wa al-kafira wa al-kafir al-muslim. Dawe itu al-muslimu al-kafir wa al-kafir al-muslim. Ngono kan? Iku taksisul kitab bisunnah. Contohnya lafaz pas wae ayat Gusti Allah itu mewasiatkan kepada kita semua ketika nanti kita mati punya anak, maka nanti lidzakari fitul hadil untayain. Anak laki-laki punya 2 bagian, anak perempuan punya 1 bagian. Itu jadi namanya masih umum.
Kemudian ditaksis dikhususkan satu hadis, loh, ketika nanti yang mati bapaknya ternyata muslim, yang anaknya ternyata murtad kafir, maka bagaimana? Jawabannya ada pada ini. Al la yarithul muslima al kafiro wal kafiru al muslima. Berarti kalau mengamalkan ayat, maka nanti berarti hadisnya tidak dipakai. Kalau mengamalkan hadis, ayatnya masih dipakai. Loh, kok iso Pak? Iya toh, lah kan anak kan yang kafir, ada yang muslim. Cara pembagian keluarga antara bapak dan anak itu ada yang sama, ada yang tidak. Itu termuat dalam kalimat yang umum. Harga itu poso sekarang TKI blend bisa nih. Dia di luar itu. Nah, gak ngomong malah tak terus tak baleni. Ini kayak dari mari. Kalau ada kalimat yang masuk umum di peduli lagi. Ya. Bunga. Nah, ayah plus anak. Iki umum ya, umum iki bukan ayah dan anak, ngono kan? Iki kan punya hukum si anak laki-laki punya 2 jatah, anak perempuan 1, ngono kan? Nah, iki anak laki kan hukumnya ini kan ini diberikan hukum yang ini. Status ayah dan anak nanti ketika ayahnya wafat, si anak nanti punya ketentuan kalau anaknya laki-laki dapat warisan 2 jatah, kalau perempuan dapat 1, kan? Nah, ini kan cara kita tak napa jenenge tak preteli nang jero hubungan ayah dan anak. Ada 2 kemungkinan. Gitu, ayah dan anak iki seagama, ngono toh? Ada yang tidak seagama. Ini berarti masuk nang Menurut paham enggak? Ya lek umpama ini sampean pakai yang sedangkan ada dalil khusus yang mengatakan kalau nanti yang tidak seagama ini dipakai, ada hadisnya mengatakan kalau tidak seagama tidak boleh dapat warisan. Ini masuk enggak? Kondisi anak dan ayah yang tidak seagama ini masuk dalam kondisi umum ini apa enggak? Hubungan ayah dan anak iya apa enggak? Masuk. Ya masuk no. Hubungan ayah dan anak, ya kan ini hubungannya. Kemudian hubungan ayah dan anak kan ada 2 macam. Ada yang seagama, ada yang tidak. Berarti semuanya kategori umum. Lah umum itu nanti kan dibagi jadi loro mau. Iki jeneng yang khusus, yang seagama, ini yang khusus. Berarti kalau mengamalkan salah satunya, berarti yang umum juga dipakai. Kalau yang mengamalkan yang umum tok, berarti yang di dalamnya tidak dipakai. Nah, berarti padahal yang khusus ini yang harus dipakai dulu. Berarti kalau mengamalkan yang anak dan ayah yang tidak seagama tidak dapat warisan, berarti otomatis juga mengamalkan sebagian dari yang umum. Betul loh? Paham toh? Berarti umum yang pakai apa enggak? Ya kepake, tapi harus ya. Tapi kalau mengamalkan yang yang khusus tidak kepake. Betul. Karena di sini ada pengecualiannya. Itu jenenge namanya al-am di mana? Al-am yubna alal qos dari. Nah, jadi lagi mana tak jelasin nomor iku ijmal mujmal dalam satu sisi dan itu mirip-mirip dan mirip-mirip. Cuman bener lagi. Enten cuman nih. Kalau yang itu lebih cenderung kemungkinan. Ya sakjane kok sing mujmal ya mung sakjane ya. Yang itu kemungkinan mempunyai beberapa prediksi. Tentang
Kemudian salah satu prediksi yang nanti dipakai yaitu adalah namanya taksis. Kalau yang mujmal itu masih samar. Lah samarnya itu karena kenapa? Ya kemungkinan karena satu maknanya belum jelas, kedua karena punya makna yang banyak. Berarti mujmal itu jangkauannya lebih luas daripada yang A. Bener ya? Ngono nggih pemahaman nggih. Apa tuh? Gak kiai wis buka tapi gak kiai wis Pak tapi mulai buka. Paham? Iku pembahasan mata. Dicontohkan iki al-mubayyan malahu dilalatun wadihatun, kalimat yang sudah jelas. Napa niku dalil yang sudah mempunyai petunjuk yang jelas. Wal bayan ikhraju syai' min haizil iskal ila haizil tajali. Mubayyan bayan menjelaskan atau menjelaskan mengeluarkan sesuatu dari batas dari area yang masih meragukan menuju area yang terang benderang. Yang mana kalimat metu mujmal, kalimat metu mujmal, atau kemudian diperjelas menjadi namanya tabyir. Namanya nanti mubayyan. Tabyir itu prosesnya, mubayyan itu kalimat jadinya. Wa hukmul mujmali, hukumnya kalimatnya. Jam bener kan jam itu bro. Sepirang tahun ngira ganti batune iki. Kepengenane gitu Wa hukmul mujmali at-tawaqqufu fihi ila ayyubayyana. Hukumnya kalimat yang mujmal itu tidak bisa dipakai, berhenti itu tidak bisa dipakai sampai ada sebuah penjelasan. Ya, paham ya? Iku contoh al-ijmal al-masalah utawi masalah at-taniyatu kang loro iku fi anwa'i ijmal ing dalem pira-pira maceme ijmal. Ing dalem pira-pira maceme ijmal kalimat sing samar. Al-ijmal utawi kalimat sing umum iku kok sing umum beten utawi kalimat sing samar. Jadi samar itu lebih luas daripada am itu bagian dari mujmal. Imma ayakuna ono kalane yen to ono apa ijmal iku fil mufradi ing dalam kalimat mufrad nahwu qala sebagai lafaz qala apa ini qala ini dawuh jadi kuli betul minal qauli saking masdar qaul. Nek qala dari masdar qaul fi'il mudhari yaqulu maknanya tidur. Maknanya dawuh berkata. Nek dari masdar qailulah nanti fi'il mudhari qala yaqilu maknanya tidur siang. Jadi tidur siang itu turu sing apik, turu sing awan. Bisa jane ngono bengi ben iso kuat melek. Kaya aku saiki tuwek iki gak turu awan iki blen bengi. Gak iso kelap-kelap, gak mikir, gak iso terus gak iso. Diciptakan sing 2 tahunan iki. Sadurunge yo gak. Yo lek iso langsung turu gak apa-apa. Ketap, iso turu ya. Iki digawe nulis gak iso, terus lambene meslek. Nah, akhirnya awan koyo tidur koyo lulah koyo wajib aku. Jadi turu mari dhuwur koyo wajib. Karena apa? Bengi cek ngaji. Bengi cek kadang nulis barang. Ku jenenge tidur koyo lulah. Iku gak tidur sembarang kali, mari duha turu, mari asar turu, maghrib turu, mari sak turu wis komplit. Akhirnya ono teke ngadat tak
Endu. Gara-gara saya sama delok pas saya ngaji nasawi bebas, turun macam-macam. Karena saya terus mari subuh. Iku gak patek sepiro, tapi wong turun mari subuh iku dijamin fakir, akeh melarate. Anane turun mari subuh, ngono jare iku lah. Lah aku kan kerja gak kerja itu tetep itu. Lah awakmu golek, aku jam 10 Ora kudu investasi ya sing kerja kan duitku ora wae. Dadi lek mari turu subuh kuwi gawe fakir iku kanggo wong sing kerjane gawe fisik gak oleh. Ya aku turu jam 3, kemudian jam 4 wis tangi subuh, bayangkan turu berapa jam? Jam baru subuh turu aja. Ngantuk kok jam 6:30 sudah sekolah. Berapa jam jeneng dulu coba? Jam 5:30 lah. Terus jam 10 tangi 5:30. Pada ngono terus nyapu turun menaik jam 8 sampai 2:30. Itu jenenge nuru kebul ngono jenenge. Ya enggak kekoilulah. Jadi Mas lafaz kola. Itu maknanya apa Pak? Ya sampean paling simpel ya jauh. Ya betul aja. Tapi ternyata kola itu tidak hanya bermakna jauh. Ada yang bermakna tidur siang. Tidur siang kan apik mari salat zuhur jam 12:30 itu sing apik. Berarti pas sekolah mari turu-turu ae ya jadi wis kae. Iku dalile turu ae mari turu ae. Itu kae lah. Kemudian wa muhtar. Kalimat muhtar lek diartikan iku wong kang pilih iso, wong sing dipilih iso. Paham? Oke, muhtar iku diartikan wong sing milih iso, wong sing dipilih iso. Fa inna urata min sulafat muhtar iku salihun kang pantes lil fa'il maring dadi fakil isim fakil maksudnya wal maf'ul lan maring isim maf'ul. Jadi lafaz muhtar itu masih ada dua kemungkinan. Ya kan itu cara sama berisi sigot maca itu berartikan wong sing den pilih ya iso dan sama artikan orang yang memilih juga bisa. Terus gimana Pak nanti penentuannya? Delok selanjutnya namanya siakul kala. Jadi runtute kanan kirinya nanti diketahui ini muhtar itu dari isim fa'il atau isim maf'ul. Pun seperti itu qauluhu ta'ala